Imam Abu Hanifah. Boleh 3 orang, minimal 3 orang. Ada khutbah, ya. Yang penting ada imam, ada yang ada khutbahnya, kemudian ada yang mendengarannya 2 orang cukup. Tapi ini dalam keadaan darurat. Nah, tak ada jalan untuk balik kampung, untuk Jumatan di tempat yang ramai, ya. Dalam keadaan darurat namanya. Nah, itu boleh. Kita sebagai orang mazhab Syafi'i berpindah mazhab. Kemudian syarat berikutnya daripada syarat Jumatan, ang takuna kulluha fi waqti zuhri. Sholat Jumat harus dikerjakan keseluruhannya, khutbahnya, sholatnya di waktu zuhur. Tidak boleh sebelum masuk waktu, juga tidak boleh setelah habisnya waktu. Jadi harus dipastikan hari Jumat itu ketika kita azan atau ketika khotib naik ke atas mimbar, harus betul-betul dipastikan waktu Johor udah masuk. Jangan sampai ya khotib naik mimbar sholat waktu Johor belum masuk 2 menit lagi. Tidak sah, ya. Fa'in falau sura'a fil hamdalati qabla dukhulil waqti lam tasihha Jumat. Kok khotib ya naik ke atas mimbar kemudian ya berkhutbah ketika dia mengucapkan alhamdulillah atau nahmaduhu wa nusolli, waktu belum masuk, Jumat tidak sah. Jadi dipastikan bujur waktu sholat Jumat betul-betul waktu sholat Johornya sudah masuk. Jangan sampai waktu belum masuk ataupun waktu sudah habis. Itu syaratnya Jumatan. Yang kelima, ya, yang keempat tadi. Yang kelima, alla tasbiqaha wala tuqarinaha jumu'atun fi zalikal baladi. Tidak didahului wala tuqarinaha, dan tidak berbarengan dengan Jumatan di desa itu. Maksudnya gimana? Jadi hukum asli, ya. Hukum asli, dan ini yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, Jumatan itu yang paling baik, yang paling bagus itu satu kampung itu satu Jumatan. Itu sebenarnya yang paling baik. Nah, ketika bisa untuk disatukan, ketika maslahat untuk dibuat satu Jumatan. Jadi yang paling baik satu kampung misalnya kali nilam satu Jumatan. Misalnya Sampit satu Jumatan, itu yang paling baik. Karena maksud daripada Jumat, kenapa dikatakan Jumat? Jumat itu artinya kumpul. Kumpulnya satu kampung, makanya dinamakan Jumat. Hari di mana berkumpul untuk mengerjakan sholat. Maka yang paling baik itu satu kampung itu satu Jumatan. Kecuali ya di tempat itu memang tidak bisa satu Jumatan karena faktor jauh, rumahnya jauh-jauh, karena kampungnya besar. Nah, itu boleh untuk 2 Jumatan. Ukurannya jauh bagaimana? Jarak antara rumahnya dengan masjid itu tidak kedengaran azan. Nah, itu namanya sudah terhitung jauh. Nah, dalam keadaan jauh seperti itu baru boleh kita mendirikan Jumatan yang kedua. Atau di antara salah satu alasan yang membolehkan untuk mendirikan Jumatan lebih dari satu di satu kampung, itu tempat yang pertama ya sudah tidak cukup, tidak muat lagi, ya, sehingga susah untuk buat Jumatan di kampung itu, berkumpul jadi satu. Atau ada pertikaian, kalau dikumpulkan malah ribut, malah bertengkar, malah heboh. Nah, itu baru boleh Jumatan lebih dari satu. Jadi Jumatan lebih dari satu itu ya
alasan ataupun faktor utamanya boleh mendirikan Jumatan lebih dari satu, nah itu tadi 3 perkara itu kurang lebihnya. Jangan sampai kita membuat masjid, mendirikan Jumatan di satu masjid, alasannya supaya masjid ada duit kasnya. Jangan, ya, itu bukan termasuk alasan faktor yang dibolehkan untuk mendirikan Jumatan lebih dari satu di satu kampung. Kadang-kadang mau buat Jumatan, kenapa mau buat Jumatan masjid? Mau dibuat Jumatan padahal udah ada masjid di dekatnya Jumatan. Supaya ada duit kasnya, setiap Jumat ada masuk duitnya. Jangan seperti itu alasannya. Kalau alasan seperti itu tidak dibenarkan, karena syarat Jumatan itu sudah ada. Syarat Jumatan, syarat sah Jumatan itu ya sudah dituliskan dalam kitab-kitab. Jangan kita membuat alasan sendiri. Supaya apa? Supaya Jumatan kita ini sah, supaya Jumatan kita ini benar, ya. Jadi kalau memang ingin membuat satu tempat itu Jumatan, dipastikan memang betul-betul layak untuk membuat Jumatan, ya. Kemudian, nah seandainya di satu kampung itu, ya, Jumatannya lebih dari satu masjid atau lebih dari satu tempat, maka pastikan alla tasbiquha wa la tuqarinuha jumu'atun fi dzalikal balad. Hendaklah tidak didahului selesainya Jumatan di tempat lain. Falau sabaqatha au qoronaha jumu'atun fi dzalikal balad fil hilli la yajuzu fihi ta'adul jum'at fal jum'atul batilun. Nah, kok di kampung itu tidak memenuhi syarat untuk mendirikan Jumatan lebih dari satu, maka yang sah yang mana? Yang sah yang dulu selesai. Ini kalau Jumatan di satu kampung itu lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu dan alasannya lebih dari satu itu adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka yang sah itu adalah yang dulu selesai. Itu syaratnya Jumatan. Kemudian syaratnya lagi yang keenam, ayyataqaddama khutbatan. Hendaklah didahului oleh 2 khutbah sahihatani mutatawaffiratun fihima surtun wal arkan, yang 2 khutbah itu sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, ya, Jumatan itu mesti didahului oleh 2 khutbah. Nah, yang seperti kita lakukan. Nah, terus kalau seandainya kita biasa menemukan ada masjid, ya, khutbahnya cuma 1, bagaimana? Nah, pernah kan menemukan khutbahnya cuma 1, ya, tidak ada 2 kali, cuma sekali. Nah, bagaimana itu? Ya, mazhab kita Syafi'i, ya, 2 kali khutbah. Seandainya kita menemukan, ya, ada masjid khutbah Jumatnya cuma 1, itu mempraktikkan mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ya, khutbahnya, ya, Jumatan itu cuma sekali khutbah, tidak usah dipermasalahkan. Memang ada juga pendapat yang bolehkan khutbah 1 kali, tapi bukan mazhab kita Syafi'i. Kalau kita ngaku mazhab Syafi'i, ya, khutbah Jumatnya 2 kali. Nah, terus kalau kita bagaimana? Tersempuk ataupun terpejuak kalau bahasanya, dengan masjid yang khutbahnya itu 1 kali. Nah, kita mazhab kita Syafi'i karena kita meyakini khutbah Jumat itu syaratnya harus 2, maka kita setelah sholat Jumatan dengan mereka sholat zuhur lagi. Nah, karena menurut pendapat mazhab kita sholat Jumat kita tidak sah karena khutbahnya cuma sekali. Jadi setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Tidak
Tidak usah apa? Tidak usah uyuh-uyuh. Tinggal habis selesai salam dua sholat Jumat itu, langsung kita mundur ke belakang, kita sholat Zuhur lagi. Dah selesai masalah. Tinggal ngulang sholat Zuhur. Itu